Shalom Jemaat YHS. Sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Gereja YHS mengadakan 21 hari menyambut Paskah. Selama 21 hari, kita akan dituntun dalam pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Ajaklah seluruh keluarga dan siapapun untuk mengikutinya. Percayalah, melalui pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari ini. Anda dapat mengakses videonya setiap hari jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 waktu Indonesia Timur melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com atau melalui Instagram @yhschurchofficial. Jika Anda baru akan mengikutinya, jangan khawatir, karena Anda masih dapat mengakses program 21 hari menyambut Paskah mulai hari pertama, tanggal 23 Maret 2020, hingga update yang terbaru melalui link yang tersedia di YHS Apps atau melalui YHS Media di YouTube. Gereja YHS telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja YHS dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, perpuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Meresponi merebaknya virus yang sedang mewabah di Indonesia, Gereja YHS membuat ibadah berbasis online agar jemaat dapat tetap beribadah di rumah. Saat ini, ibadah online Gereja YHS bisa juga Anda akses melalui YHS Radio. Silahkan download aplikasi YHS Radio di handphone Anda melalui Play Store atau App Store terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat memilih mendengarkan ibadah online Gereja YHS melalui Radio Suara Sangkakala Malang 107,9 FM, Radio Suara Sangkakala Palangkaraya 88,4 FM, atau Radio Simfoni Makassar 107,8 FM. Dapatkan rema dan tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, perlindungan, perkenanan, dan anugerah Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Biarlah melalui hidup kita, keluarga, kota, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar Gereja YHS, Anda dapat mengaksesnya melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com. Yeshua HaMashiach bless you. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang berada pada hari-hari yang sulit di mana virus corona COVID-19 menjadi trending topik tidak hanya di Indonesia namun juga dibicarakan di seluruh belahan dunia. Virus ini memang menyebar dan mewabah di berbagai negara. Bukan sesuatu yang sama sekali baru. Firman Tuhan menyebutkan, hal yang pernah ada, itulah yang akan ada lagi, dan hal yang pernah dilakukan, itulah yang akan dilakukan lagi. Di bawah matahari, tidak ada sesuatu pun yang baru. Demikian yang tercatat dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Jika menengok sejarah kehidupan manusia, ada banyak penyakit yang pada masanya terlihat begitu mengerikan dan menakutkan. Virus corona COVID-19 menjadi sesuatu yang menakutkan di tahun 2020 ini. Ternyata virus corona COVID-19 bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Tahun 2003, kita ingat ada wabah SARS atau flu burung. Tahun 2012, ada MERS-CoV atau flu unta yang mewabah di Timur Tengah. Dan sekarang, COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama.
Dibandingkan dengan 2 virus sebelumnya, tingkat kematian karena COVID-19 relatif kecil, hanya 2-3% dibandingkan dengan SARS yang 10% dan MERS yang 30%. Namun, daya penularan COVID-19 ini memang lebih tinggi daripada SARS atau MERS. Tenang dan tetap berdoa. Sehubungan dengan situasi dan kepanikan yang melanda sebagian masyarakat Indonesia, pertama, jangan panik dan jangan bereaksi berlebihan. Reaksi yang berlebihan malah akan membuat suasana semakin tidak terkendali. Bersama-sama menyebarkan ketenangan dan kedamaian. Stop menyebarkan berita-berita, meneruskan berita-berita yang membuat panik, yang bahkan berita tersebut belum tentu kebenarannya. Kedua, sebagai informasi, virus ini menular melalui droplets atau air liur. Yang penting adalah tidak mengusap wajah dengan tangan yang kotor, cucilah tangan dengan benar. Dan ketiga, jika sedang dalam kondisi demam atau batuk, beristirahatlah. Kenakan masker, jangan sampai menularkan virus kepada orang di sekitar, sekalipun memang belum tentu itu virus corona. Keempat, jaga kebersihan diri termasuk kebersihan tangan, bawalah hand sanitizer jika bepergian. Kelima, jaga kesehatan, minumlah vitamin dan makanlah makanan bergizi, beristirahat cukup, dan usahakanlah berjemur di bawah sinar matahari, dan jam 10 pagi itu adalah sinar yang terbaik untuk kesehatan. In Christ, tetaplah tenang, tetaplah sehat, tetaplah selamat. Yesus HaMasiah, bless you. Shalom. Puji nama Tuhan, bersama kembali saat ini kita memuji menyembah Yesus Tuhan. Dan kita percaya sebuah ibadah adalah kesempatan untuk kita datang kepada Dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Dan kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Yesus Tuhan, ada Tuhan yang memberkati setiap kita. Saya katakan amin. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan yang sangat baik. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau Immanuel, selama-lamanya ada bersama kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa ucapan syukur penyembahan kami. Dan kami percaya kami mendapatkan yang terbaik dari Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Selama-lamanya Engkau ajaib. Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib.
telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari lebih seru lagi kami ucapkan, sungguh kami percaya padamu Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi dengan kita mau katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya. Sungguh kami percaya Tuhan.
lebih lagi. Shikira pada baraba shikira layaramu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Erama shikiramu. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Sebab bagi Tuhan, tiada satupun yang mustahil. Dan kami percaya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Rabba Shikela ya Rabba ya Rabba. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu tersedia Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Sorak-sorai kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sangat baik. Kami punya Tuhan yang besar. Dan saatnya kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Siap terima sukacita dari surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan
percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sama-sama katakan, bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau dahsyat, Kau hebat. Amin. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah.
Kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dengan syukurku. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Di dalam kelemahan kami Kau berserta kami. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidup. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku. Bersama-sama angkat kedua tanganmu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau kekuatan kami. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagiku. Yesus Kau jawaban hidup. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya, haleluya. Mari berdoa. Bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tak pernah berhenti kasih dan rahmat-Mu senantiasa Kau nyatakan hari lepas hari bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa pada hari ini. Engkau ditinggikan, Yesus yang diagungkan, dan kami percaya ketika nama Yesus disembah, ketika nama Yesus ditinggikan, kuasa-Mu dinyatakan. Setiap kami yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, kami pulang membawa kelegaan. Ketika kami sakit, kuasa Tuhan, bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua, dan kami mendengar di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Senang sekali ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Selamanya Tuhan Yesus baik bagi kita semua, katakan amin. Kita percaya bahwa dalam segala hal
dalam segala sesuatu, keadaan, apapun, seburuk apapun, Tuhan Yesus tetap berdaulat atas kehidupan kita. Kalau hari-hari ini keadaan yang kurang baik ada di luar, keadaan yang mungkin juga mencemaskan, mencekam, bahkan juga mungkin menakutkan, saudara, percayalah Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu keadaan yang mungkin kurang baik ini biarlah kita pakai untuk kita senantiasa lebih mengandalkan Tuhan, lebih dari yang sudah-sudah. Saya percaya bahwa saudara semua dijagai, dilindungi, dibela oleh Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan Dia mengirimkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling saudara dan saya. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Disebutkan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali dan pasti saudara jemaat sudah hafal tentang ayat ini. Namun saya ingin mengungkapkan bahwa ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus atau diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berhadapan di hadapan orang Yahudi yang begitu banyak dan mereka tentunya adalah orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mereka paham tentang hukum Taurat. Tetapi disebutkan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang yang ahli Taurat, orang Farisi yang mereka notabene adalah taat akan hukum Taurat disebutkan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Artinya apa? Mereka belum tahu kebenaran. Saudara, dengan kata lain, mereka yang taat hukum Taurat Tuhan katakan kamu belum tahu kebenaran. Coba buka lagi ayatnya di ayat yang ke-36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi ketika orang melakukan hukum Taurat, saudara, Yesus berkata, kamu belum mengetahui kebenaran. Tetapi ketika putra itu yang memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara, jadi kebenaran bukan didapat dari hukum Taurat. Kebenaran hanya didapat melalui Kristus Yesus Tuhan. Disebutkan bahwa hanya Sang Putra. Siapa dia Sang Putra? Yesus Kristus yang memerdekakan kita, yang membenarkan kita. Hanya Yesus yang sanggup membenarkan saya dan saudara. Bukan perbuatan, bukan ketaatan akan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh iman dari Yesus Kristus. Kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dapat dibenarkan oleh iman dan Kristus. Iman dari Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun manusia menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Ayat ini sangat jelas sekali, saudara, bahwa orang-orang mau berusaha apapun, saudara, tidak ada satupun yang sanggup menjadi benar menurut standarnya Tuhan. Manusia hanya bisa dibenarkan hanya karena Yesus Kristus Tuhan. Dan kabar baiknya adalah ketika engkau di sini hari ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, statusmu adalah orang-orang benar. Yang percaya katakan amin. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dengan cepat pada hari ini, yaitu kita dimerdekakan oleh apa? Kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Dikemerdekakan dari apa? Yang pertama adalah kebenaran itu akan memerdekakan kita atau Yesus itu akan memerdekakan saudara dan saya, mau dimerdekakan dari hukuman. Mungkin saya bertanya begini, mengapa Pak saya harus dihukum? Alkitab dengan jelas berkata bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar, satu pun tidak. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang, kita baca saja ayatnya, Roma 3 ayat 23, disebutkan sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua orang sudah berdosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah apa? Maut. Sehingga semua manusia di muka bumi ini tidak satu pun yang benar. Semua telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Sehingga manusia tanpa Yesus layak
masuk neraka. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya dari hukuman. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan sejak masa kanak-kanak, ada di bait Tuhan, di gereja, beribadah, melayani, itu anugerah. Tetapi ketika kami sudah melayani Tuhan, kami mengajak orang tua ke gereja. Pa, Ma, ayo ke gereja. Apa jawaban mereka? Mereka berkata apa? Sudah, kalian saja yang ke gereja. Yang penting papa mamamu ini tidak berbuat jahat. Tidak mencuri, tidak mendukakan orang lain, tidak berdusta. Kebanyakan orang berkata seperti itu, saudara. Mereka berkata bahwa perbuatan baik itu bisa membawa seseorang sampai di surga. Firman Tuhan katakan tidak. Karena Pak Saudara, perbuatan baik manusia standarnya beda dengan perbuatan baik Tuhan. Saudara tidak mencuri itu baik. Tetapi ketika engkau menginginkan milik orang lain, firman Tuhan katakan kita sudah mencuri. Engkau tidak berzina, keren. Tetapi ketika engkau melihat lawan jenis lalu menginginkannya, sudah berkata, aduh cantik ya. Kok istriku nggak bisa seperti itu? Wih keren, ganteng ya. Coba suamiku bisa seperti itu. Berzina. Itu standarnya Tuhan. Saudara, engkau tidak membunuh. Tetapi ketika engkau membenci saudara-saudaramu, firman Tuhan katakan engkau sudah membunuh, itu standarnya Tuhan. Jadi kalau seperti ini standarnya Tuhan, siapa yang bisa menjadi benar? Satu pun tidak. Bahkan Yesus pernah berkata begini, kalau tanganmu jahat, apa? Potonglah. Kalau matamu jahat, cungkillah. Ayo di sini jemaat Tuhan, ada nggak yang tangannya pernah jahat, matanya pernah jahat? Nggak ada? Pasti semua ada, saudara. Apakah mata kita cungkil? Tangan kita potong, wah kalau begitu gereja bisa menjadi tempat pemotongan tangan, saudara. Atau pencungkilan mata. Artinya adalah tidak seorang pun yang sanggup memenuhi standar kebenarannya Tuhan. Sehingga manusia layak untuk dihukum. Sekali lagi kabar baiknya adalah bahwa hukuman sudah ditimpakan kepada Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga saya tidak lagi menanggungnya, saudara tidak lagi menanggungnya, semuanya sudah ditimpakan oleh Yesus Kristus kepada Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga setiap yang percaya kepada Dia diselamatkan dan tidak lagi menanggung hukuman. Ayatnya di sini, di dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara dibenarkan secara cuma-cuma, itu anugerah, gratis, gak pakai bayar. Kalau kepercayaan pada umumnya, kebenaran, keselamatan itu diusahakan. Amal, perbuatan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah pemberian. Katakan bersama saya, pemberian. 1, 2, 3. Saudara, bahwa anugerah keselamatan itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap saya dan saudara. Satu ayat lagi, di dalam Roma 8, ayat yang pertama, bahwa kita dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Lihat, disebutkan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah kabar baik yang dunia tidak bisa memberikan kepastian. Ini yang menjamin bukan pastor, bukan pendeta, bukan penguasa dunia siapapun. Yang menjamin adalah Sang Pemilik surga.
Saudara tidak akan lagi mengalami hukuman yang kekal ketika engkau ada di dalam Kristus. Karena itu, kalau hari ini ada di antara saudara, atau mungkin yang sedang menyaksikan khotbah ini secara online, jika saudara tidak tahu arah dan tujuan hidup saudara, percayalah Yesus. Dan engkau mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Bukan saya yang menjamin, bukan gereja yang menjamin adalah Sang Pemilik surga. Dia adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Elohim yang menuntun Musa membelah Laut Merah. Dia adalah Elohim yang mengatupkan mulut singa. Saudara. Dan dia adalah Elohim yang sama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan, yang memerdekakan saudara, melepaskanmu dari penghukuman yang kekal. Itu yang pertama. Kebenaran atau Yesus itu akan memerdekakan kita dari hukuman. Yang kedua, kebenaran akan memerdekakan kita dari seluruh tuntutan hukum Taurat. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena orang yang terikat di dalam hukum Taurat, endingnya adalah apa? Kutuk, pasti kutuk. Orang yang mengikatkan diri melakukan hukum Taurat supaya dibenarkan, endingnya adalah pasti kebinasaan yang kekal. Karena tadi sudah saya katakan, tidak ada seorang pun yang sanggup. Kita baca lagi ayatnya, Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10 disebutkan, terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Beri penekanan kata semua. Hukum Taurat itu orang mengenal 10 perintah Elohim. Tetapi ternyata itu dijabarkan menjadi 613 hukum, saudara. Dan Alkitab mencatat tidak satupun orang yang sanggup melakukannya. Makanya di sini disebutkan, ketika orang tidak bisa melakukan semua tuntutan itu, endingnya adalah apa? Kutuk. Saudara, endingnya adalah kutuk. Dan sekali lagi kabar baik bagi saya dan saudara, kebenaran Kristus Yesus itu membebaskanmu, memerdekakanmu dari tuntutan hukum Taurat sehingga engkau di dalam Yesus tidak lagi menanggung kutuk dan hukuman. Saya senang dengan analogi ini, ilustrasi ini. Hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan orang. Hukum Taurat hanya bisa menunjukkan seberapa besar dosa kita. Ya. Hari-hari ini marak dengan satu alat yang namanya adalah infrared thermometer, saudara. Yang ditaruh di pelipis, ada sinar merahnya lalu titit untuk melihat suhu badan. 36, oh normal kamu. 37, waduh kok demam kamu. 38, bahaya ini. Saya mau katakan kepada saudara, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu badan. Seberapa panas badan seseorang. Namun termometer tidak bisa menurunkan panas badan seseorang. Hanya untuk mengukur suhu badan. Kalau mau turun panas, ya minum obat panas. Turun panas ya, minum obat turun panas. Sekali lagi, termometer tidak bisa menurunkan panas seseorang, hanya menunjukkan seberapa tinggi suhu badanmu. Demikian juga Taurat. Hukum Taurat hanya untuk menunjukkan seberapa besar dosamu. Engkau dihadapkan kepada hukum Taurat, wah dosaku banyak sekali, aku layak masuk neraka ini. Hukum Taurat menunjukkan seberapa besar dosa saudara dan saya. Hukum Taurat tidak bisa menyucikan saudara, hukum Taurat tidak bisa membenarkan saudara, hukum Taurat tidak bisa menguduskan saudara. Hukum Taurat hanya bisa menunjukkan seberapa besar dosamu. Dan kalau engkau mau suci, mau kudus, mau benar, engkau perlu pengorbanan Yesus di atas salib. Saudara, dan itu satu-satunya cara. Karena itu saudara, kita bersyukur bahwa kita tidak lagi terikat di dalam hukum itu. Sehingga kita tidak lagi juga hidup di dalam kutuk penghukuman yang kekal. Karena apa saudara?
Yesus yang adalah pribadi dari Sang Pencipta yang kita mengenal, nama Sang Pencipta adalah Yahweh, Bapa kita, turun ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia meskipun melakukan semua tuntutan hukum Taurat tanpa cacat dan celah. Dia sudah menggenapi. Karena itu Yesus berkata, di dalam Matius 5 ayat 17, tolong dibuka. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat sudah digenapi. Kenapa harus Yesus? Karena tidak seorang pun yang sanggup. Hanya satu pribadi yang sanggup melakukan. Siapa dia? Yesus. Karena dia adalah pribadi dari Sang Pencipta itu sendiri. Dia adalah pribadi dari Yahweh Bapa Sang Pencipta. Saudara, karena itu di masa anugerah ini saya dan saudara tidak lagi terikat di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi. Dan bagi saya dan saudara, hukum Taurat sudah dibatalkan. Ternyata ada ayatnya saudara, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Baca ya, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Dan dengan kematiannya, dia, Yesus, membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya supaya ada perdamaian. Hukum Taurat sudah dibatalkan. Ada ayat lain juga berkata hukum Taurat sudah diakhiri. Seseorang bertanya ke saya begini, Pastor, Bapak itu kok sepertinya nggak konsisten katanya. Loh, bagaimana kok konsisten? Sesekali dia menurunkan hukum Taurat. Lalu kenapa kok dibatalkan? Kok kayak plin-plan katanya. Saya kaget saudara. Enggak begitu. Hukum Taurat kenapa dibatalkan? Kenapa diakhiri? Karena sudah digenapi. Oh gitu ya Pastor ya. Jadi hukum Taurat dibatalkan, diakhiri, enggak berlaku lagi. Karena apa? Sudah digenapi oleh siapa? Tuhan Yesus. Dan hanya Yesus yang sanggup menggenapi. Lain tidak. Saudara, karena itu saya katakan kepada orang tersebut, percayalah Yesus. Engkau tidak lagi terikat di dalam kutuk hukum Taurat, engkau hidup di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Ada ayat sangat menarik sekali, disebutkan begini di dalam Roma 3:28. Dengan demikian manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Ini keren sekali saudara. Saya Kristen sejak kecil dan sejak sekolah minggu dan diajar untuk melakukan hukum-hukum itu, saudara. Setelah kami dewasa, kami mengerti pemahaman tentang anugerah, saudara. Ternyata tidak seorang pun yang bisa dibenarkan dengan melakukan hukum itu. Tapi ayat ini sangat luar biasa. Manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Jadi ketika saudara percaya Yesus, saudara, tanpa melakukan apa-apa, statusmu adalah warga surga. Statusmu adalah orang benar. Meskipun engkau belum melakukan apa-apa. Sebagian orang berkata begini, berarti Tuhan itu enggak fair ya Pak ya. Loh kenapa enggak fair? Sementara yang lain dengan tekun melakukan kebaikan, belum tentu masuk surga. Tapi ini percaya Yesus enggak melakukan apa-apa, mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Saya katakan Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak fair. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, saya katakan. Coba bandingkan. Seorang anak lahir, keluar dari rahim ibunya. Firman Tuhan katakan apa? Statusnya adalah orang berdosa. Belum melakukan dosa, statusnya orang berdosa. Karena dosa dari nenek moyang Adam, Hawa, saudara. Manusia lahir dari rahim ibunya, statusnya adalah orang berdosa. Saudara. Dan demikian juga sebaliknya. Ketika manusia lahir baru di dalam Yesus Kristus, belum melakukan apa-apa, statusnya adalah orang benar. Karena Kristus.
Namun demikian, jangan berarti saudara setelah dibenarkan lalu pasif, tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu, saudara. Saya seringkali mengatakan begini kepada saudara, bukan? Bahwa saya ini warga surga, saudara warga surga. Ayo tunjukkanlah dirimu, nyatakanlah dirimu dimanapun kau ada. Ini loh warga surga, modelnya seperti ini. Warga surga kira-kira suka selingkuh atau enggak? Pasti enggak. Warga surga kira-kira suka ngutang enggak bayar atau enggak? Pasti enggak. Saudara. Warga surga kira-kira suka caci maki atau enggak? Enggak. Saudara. Karena itu saya orang benar, warga surga, demikian juga saudara. Nyatakanlah dirimu sebagai warga surga. Sehingga melalui saudara nama Tuhan dipermuliakan. Yang lain lagi berkata begini, oke Pak aku percaya keselamatan itu adalah karena anugerah. Tetapi kan hukum Taurat itu menjadi tuntunan kita kan enggak apa-apa. Enggak loh saudara. Kita harus lepas sama sekali dengan hukum Taurat. Loh kalau lepas dengan hukum Taurat sama sekali bagaimana Pak aku harus memiliki tuntunan kehidupan misalnya tentang menghormati orang tua. Kan itu kan salah satu hukum Taurat. Enggak saudara, enggak perlu itu. Di perjanjian baru terlalu banyak ayat-ayat yang kita bisa belajar dari situ, mengambil dari situ. Salah satu contoh ya, misalnya tentang menghormati orang tua, itu hukum Taurat. Ayo tinggalkan itu, kita enggak perlu lagi saudara. Ada banyak di dalam perjanjian baru, coba lihat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saudara, anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena itulah yang sepatutnya. Sampai 3, hormatilah ayah dan ibumu, itu merupakan perintah pertama disertai janji bahwa kamu akan menjadi baik dan berumur panjang di atas bumi. Saudara. Jadi hukum Taurat itu sudah berakhir. Ayo jangan diingat-ingat lagi, engkau tidak lagi berada di bawah tuntutan dan tuntunan hukum Taurat. Tetapi engkau hidup di dalam anugerah. Ya saudara. Yang kedua, kebenaran itu memerdekakanmu dari tuntutan hukum Taurat. Yang ketiga, yang terakhir, kebenaran itu akan memerdekakanmu dari ketakutan. Hari-hari ini banyak sekali orang mengalami takut, cemas, khawatir karena berbagai hal, khususnya virus yang melanda bumi ini, saudara. Tetapi kebenaran Kristus Yesus itu sendiri akan memerdekakanmu dari ketakutan. Saudara, baca ayat Mazmur 34 ayat yang ke-4 sampai 6. Muliakanlah Yahweh bersamaku dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh dan dia menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutan. Mereka yang memandang kepadanya akan bersinar dan wajahnya tidak akan malu. Ayat 4 lagi tolong dibuka. Muliakanlah Yahweh bersamaku dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Jadi nama Bapa itu ternyata tertulis di dalam Alkitab adalah Yahweh dengan jelas. Saudara, disebutkan bahwa mereka yang mencari Yahweh, dia akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Dan hari ini saudara, Yahweh Elohim di dalam Kristus Yesus Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya, dia tinggal bersama dengan saudara. Artinya adalah apa? Engkau adalah yang seharusnya orang-orang yang bebas dari segala ketakutan. Saya membaca satu survei, 40% manusia takut kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak akan pernah terjadi. 40%, banyak sekali ya. Jadi ketakutannya itu diada-adakan, padahal enggak ada, saudara. 40%. Yang 30% manusia takut karena pengalaman masa lalu, trauma. Contoh misalnya, apa ya, setir mobil, nabrak, belajar nabrak. Maksudnya belajar setir mobil, nabrak gitu, saudara. Lalu kemudian trauma dia, nggak berani lagi, saudara. Ketakutan karena masa lalu. Ya, saudara. Itu 30%. Berikutnya,
12% manusia takut karena perkara-perkara yang remeh-temeh. Takut gelap, takut kecoa, takut kucing. Lalu berikutnya adalah 10% manusia takut karena sakit yang membahayakan. Ini bisa jadi yang sekarang ini terjadi, saudara. 10% manusia takut karena virus. Dan hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Saya berdoa semua di sini, orang-orang yang bebas dari rasa takut. Karena apa? Bukan karena kehebatan saudara, karena ada Kristus di dalam hidup saudara. Saya akan akhiri dengan beberapa hal berikut. Mengapa manusia takut? Yesus berkata begini, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata yang pertama adalah mengapa manusia takut? Kurang percaya. Baca ya ayatnya. Di dalam Matius 8:26. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut, hai kamu yang kurang percaya?" Kemudian dia bangun dan menghardik angin dan danau itu dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Ternyata orang yang takut kurang percaya. Saudara datang di tempat ini karena percaya Yesus menolong saudara, katakan amin. Saudara datang di tempat ini karena saudara tahu bahwa Dia Immanuel yang menyertai saudara, katakan amin. Percaya, bukan setengah percaya, atau 90% percaya, 100% percaya kepada Tuhan. Saya ingat sekali, waktu anak-anak saya masih kecil, anak saya 2, sekarang sudah pada dewasa. Anak saya ketika masih balita, sering bercanda, saya taruh di atas meja, lalu saya mundur, saya suruh lompat. "Ayo kok lompat." Lompatlah dia, saya tangkap saudara. Saya taruh lagi di atas meja, saya mundur lebih jauh. Saya suruh lompat, berani dia saudara, lompat, saya tangkap saudara. Saya juga khawatir saudara. Saya taruh lagi, saya berdiri lagi lebih jauh. Dia berani saudara, lompat. Kenapa dia berani? Dia percaya kepada ayahnya. Dia enggak punya pikiran, nanti kalau aku lompat jangan-jangan papaku menghindar. Punya enggak pikiran seperti itu? Enggak punya. Karena dia percaya. Saya dan saudara, mungkin kita adalah ayah atau bapak yang mengalami hal yang seperti itu. Tuhan katakan, kamu bapak yang di dunia yang enggak baik saja bisa melakukan seperti itu kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Karena itu apapun yang kau alami hari ini saudara, masalah yang kau hadapi, keadaan yang menimpa saudara, tetaplah percaya, jangan engkau takut. Kebenaran itu memerdekakanmu dari ketakutan. Yang berikutnya, mengapa manusia takut? Mengacu dari kisah tadi, saudara. Hai kamu yang kurang percaya. Yang kedua adalah mereka takut. Karena dengan Yesus tidur di buritan, itu mereka menganggap bahwa Yesus meninggalkannya. Mereka menganggap Yesus tidak perhatian sama mereka, sehingga mereka ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya adalah Immanuel. Immanuel itu berasal dari kata Immanu dan El. El adalah Elohim, Immanu adalah penyertaan, beserta. Elohim yang menyertai kita. Saudara, seandainya angin badai terjadi, Yesus tidur di buritan. Seandainya Yesus tidak dibangunkan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kemudian maka tenggelamlah perahu Yesus bersama dengan murid-murid? Maka matilah Yesus tenggelam di danau Genesaret untuk menebus dosa manusia. Itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Mereka menganggap Yesus tertidur, mereka menganggap bahwa Yesus meninggalkan. Saya katakan kepada saudara, sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Penyertaannya sempurna bagi kita semua. Karena itu apapun yang kita alami, jangan gopo
kata orang Jawa. Jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir. Dia masih berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Ya. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B disebutkan begini, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah. Saudara, yang kedua, mengapa manusia takut? Karena menganggap Yesus tidak beserta. Tetapi yang benar adalah penyertaan Tuhan bagi saya, bagi saudara, itu selamanya. Yang terakhir, mengapa orang takut? Karena intimidasi si jahat. Iblis tenang kalau saudara takut. Hari ini ada yang takut? Serahkanlah semua ke dalam tangan kedaulatan Tuhan. Iblis senang kalau kita takut. Dan dia akan berkata hal-hal yang buruk. Awas, virus corona, sebentar lagi kamu kena, sebentar lagi kamu mati. Itu si jahat. Iblis berkata apa? Kamu sakit, kamu tidak layak. Masa depanmu hancur, rumah tanggamu berantakan, kamu bangkrut usahamu. Itu si jahat, membuat kita takut. Mengapa manusia takut? Itu intimidasi si jahat. Dan kabar baiknya adalah bahwa iblis sudah dikalahkan. Karena itu kebenaran memerdekakanmu dari ketakutan. Saudara, ketika hati pikiranmu diintimidasi oleh si jahat, tolak dalam nama Yesus. Biarlah engkau mengambil hal yang sebaliknya. Dengan berkata apa? Aku ini biji mata Tuhan. Siapa yang menjamah biji mataku, biji matamu Tuhan. Siapa yang menjamahku, dia menjamah biji matamu. Ayat-ayat terakhir kita membaca, saudara. Ada beberapa ayat lagi yang perlu saya sampaikan. Memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 91:11. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjagai engkau di sepanjang jalanmu. Jadi kemanapun saya pergi, kemanapun engkau pergi, ada malaikat Tuhan yang menyertai. Keren enggak saudara? Siapa kita kok disertai Tuhan? Itulah kedahsyatan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di ayat 7 disebutkan ayat yang sangat terkenal sekali bahwa 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Tulah tidak akan mendekat kepadamu. Saudara, karena itu saya percaya tidak kebetulan engkau mendengar firman ini, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara semua. Saudara adalah umat yang sudah dipilih Tuhan. Oleh anugerah Tuhan engkau dibenarkan, dimerdekakan. Yang pertama dimerdekakan dari hukuman, dari maut. Dan yang kedua engkau dimerdekakan dari apa? Tuntutan hukum Taurat yang membawa kepada kita kutuk. Engkau dibebaskan dari kutuk. Dan yang ketiga engkau dimerdekakan yaitu dari ketakutan. Saudara, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berdiri tegak apapun yang terjadi. Biarlah engkau berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan naikkan suatu pujian dan kita berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari pujikan bersama pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, haleluya. Ku tidak akan
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama kita angkat tangan kepada Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Haleluya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang Yesus Engkau besar, Yesus Engkau dahsyat. berjanji Amin. dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berdoa. Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah atas kami. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa pada hari ini dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih juga kebenaran-Mu, firman kebenaran sudah disampaikan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dimerdekakan dari hukuman yang kekal. Kami dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat yang membawa kepada kami kutuk. Kutuk sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Engkau ganti menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga membebaskan kami, memerdekakan kami dari ketakutan. Kami tidak takut lagi, sebab ada Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, Engkau merancangkan kami indah, punya masa depan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kami kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Semua kami jemaat-Mu dan bahkan semua kami yang mendengar akan firman Tuhan disampaikan, mereka diberkati oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh ibadah kali ini. Dan kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan kita mau akhiri ibadah dengan penuh dengan sukacita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. I can do anything, I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible.
For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ajaib. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita mengangkat tangan, terima berkat yang datang dari surga. Kami mengangkat kedua tangan kami kepadamu, karena kami tahu pertolongan kami datang daripada Engkau. Kami tengadahkan wajah kami kepadamu, karena Engkau adalah tuntunan, Engkau adalah Elohim, Engkau adalah Tuhan semesta alam yang senantiasa menyertai setiap kami. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, dimanapun kami ada, kami disertai Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Diberkati engkau di dalam rumah tanggamu, diberkati engkau oleh Tuhan di dalam pekerjaanmu, diberkati juga engkau oleh Tuhan di dalam kesehatanmu. Percaya engkau sehat, engkau kuat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, percaya bilur Yesus sudah menyembuhkanmu. Berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara, yaitu berkat dari Yahweh Bapa, di dalam Kristus Yesus Sang Putra, dan kuasa Roh Kudus yang selalu beserta, menyertai saudara, membela saudara, menjagai saudara, melindungi saudara, bahkan memberikan kemenangan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus, yang percaya, disertai, diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, saudara telah mengikuti ibadah gereja YHS secara online. Saya percaya Tuhan telah melawat dan menjamah melalui pujian dan firman yang telah disampaikan. Bagi jemaat YHS dan bagi saudara pengikut Kristus warga surga yang sudah dewasa rohani dan telah diberkati melalui pelayanan gereja ini, saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Dalam situasi yang sulit, Ishak tetap menabur dan ia menuai hasil yang baik. Seperti tertulis di Kejadian 26 ayat 12, dan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab Yahweh memberkatinya. Saya berdoa dan percaya jemaat YHS akan sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan senantiasa diberkati Tuhan. Tetaplah bersama Gereja YHS, ikutilah ibadah online selanjutnya. Terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran bersama gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you!